Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi sidang pengadilan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan diperankan oleh kelompok 2 kelas 12 IPS 1 sebagai Panitra Prisma Yulistia, sebagai majelis hakim Nafi Sofiatunima Abdul Aziz dan Ahmad Fakih, sebagai jaksa penuntut umum Lutfia Fatika dan Siti Aminah, Mutamimah dan Aris Maulana, sebagai terdakwa Feby Safa, sebagai saksi Salfitri Yusri Syafa'ah, Munik Oktaviani Sri Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan akan mengadili perkara nomor 87 pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pertama. Sidang pengadilan akan mengadili dan memeriksa perkara nomor 87 hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 dibuka untuk umum. Kepada saudara Panitra untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat? Ya. Apakah saudara terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Ya. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya. Coba kepada penasihat hukum tunjukkan surat kuasanya. Sidang hari ini gunanya pembacaan surat terdakwa dari jaksa penuntut umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwah. Majelis hakim yang mulia, penasehat hukum yang kami hormati, hadirin peserta sidang, izinkan kami membaca surat dakwaan sebagai berikut. Identitas: nama lengkap Feby Safa Hedianto, tempat lahir Cirebon, umur 27 tahun, tanggal lahir 19 Juli 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gaharu nomor 10, Desa Dukuh Bidara, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SMA. Penahanan: terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh penyidik Cirebon sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024.
Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon 16 September 2024 sampai dengan sekarang. Dakwaan bahwa terdakwa Febi Sabar Hedianto pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekiranya pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Agustus bertempat di Jalan Gaharu nomor 10 Desa Dukuh Widara, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon telah melakukan penganiayaan terhadap istri Anka Putri. Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa dengan korban memiliki hubungan perkawinan yakni terdakwa adalah suami sah dari korban sejak tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana dinyatakan oleh putusan akta nomor 70/10/11/2021 tertanggal 20 Agustus 2021. Sama perkawinan, hubungan antara terdakwa dengan korban berjalan dengan harmonis. Bahwa seiring berjalannya waktu, terdakwa dan korban sering mengalami perselisihan yang menyebabkan korban sering menerima perlakuan kasar dari terdakwa. Hingga tepat pada tanggal 8 September 2024, terdakwa ketahuan berselingkuh di belakang korban. Bahwa korban meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, hingga hal ini memancing emosi dari terdakwa. Kemudian, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendorong dan membantu tubuh korban ke kasur sambil mencekik leher korban. Tindakan ini dilanjutkan dengan menarik lengan tangan kanan korban ke arah kamar mandi dan memanting punggung korban ke lantai. Saat korban berteriak kesakitan, saksi Safitri dan Yusri yang merupakan asisten rumah tangga menghampiri kamar terdakwa dan menyaksikan kejadian tersebut. Tindakan dari terdakwa diperparah dengan dilakukannya secara berulang kali yang mengakibatkan korban mengalami cedera dan rasa sakit. Melihat kejadian tersebut, saksi memisahkan terdakwa dengan korban. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum atas korban Anka Putri nomor 120/PV-RSUP/2024 tertanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Dr. Cantika SPF disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Telah diperiksa seorang perempuan dewasa umur 25 tahun yang bernama Anka Putri dengan kondisi luka memar lengan bagian bawah, bagian depan, lengan bawah disertai dengan luka lebam dan nyeri serta terdapat cedera di bagian leher. 2. Beberapa jenis luka pada nomor 1 di atas diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang berupa penarikan pada lengan kanan korban, membanting korban yang menyebabkan lebam dan nyeri dan cedera leher yang disebabkan oleh pencekikan. 3. Berdasarkan jenis-jenis luka pada nomor 1 dan unsur-unsur luka pada nomor 2 terhadap korban dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tangan kosong. 4. Bahwa semua tindakan kekerasan fisik yang terdapat pada tubuh korban dilakukan dengan sengaja. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami dari Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada majelis hakim agar saudara terdakwa diberi hukuman 7 tahun penjara. Demikian pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya tanggapan dari penasihat hukum atas surat dakwaan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, peserta sidang, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami sebagai penasihat hukum memandang bahwa tuntutan atau dakwaan yang ditambahkan oleh jaksa penuntut umum sangatlah lemah dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya, dan kami berpandangan surat dakwaan tersebut dibuat seolah-olah atau bisa dikatakan rekayasa belaka. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta kepada majelis hakim untuk
teguh terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sidang kedua. Sidang pengadilan akan mengadili dan memeriksa perkara nomor 87 hari 1 tanggal 9 November tahun 2024 dibuka untuk umum. Kepada saudara Panitra untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi kepada saudara Panitra untuk menghadirkan saksi di ruangan sidang. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi siap bersumpah? Siap yang mulia. Kata-kata sumpah dari saya kepada Nona Nyawa dipersilakan. Ikuti kata-kata dari saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. yang sebenar-benarnya Kepada hukum akadat dipersilakan. Kalau hubungan saudara saksi dengan saudara terdakwa. mempunyai pengalaman yang mulia. Saya sebagai saksi saya mengatakan Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? pada malam itu saya sedang bermain HP di dalam kamar, terus mendengar suara gaduhan di dalam kamar gaduhan, dan ternyata setelah saya keluar memastikan ada dua, sang korban sudah tergeletak, kemudian terdakwa sudah melarikan diri. Apa yang saudara saksi lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Mengejar yang mulia. Saksi kedua. Apa hubungan saudara saksi dengan saudara terdakwa? Saya sebagai tukang Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Apa yang saudara saksi lakukan ketika melihat kejadian tersebut?
Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Sidang pengadilan mengadili dan memeriksa perkara nomor 87 hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 dibuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan vonis majelis hakim kepada saudara Panitra untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat? Apakah saudara terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, agenda hari ini adalah pembacaan vonis majelis hakim kepada hakim anggota. Dipersilakan untuk membacakannya. Vonis berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi serta fakta-fakta di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian, maka majelis hukum dengan pertimbangan di atas memutuskan bahwa saudara terdakwa menyatakan bersalah melakukan tindakan kekerasan dalam hubungan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, majelis hukum menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara. Selanjutnya kepada JPU dipersilakan untuk membacakan atau memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim. Penjara kami dari jaksa penuntut umum menerima vonis tersebut. Demikian tanggapan jaksa penuntut umum terhadap vonis tersebut. Selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin peserta sidang. Berdasarkan vonis majelis hakim yang telah dijatuhkan vonis kepada saudara terdakwa, kami dari penasihat hukum keberatan atas vonis tersebut. Selanjutnya kami
dari penasehat hukum meminta upaya banding. Demikian tanggapan penasehat hukum terhadap majelis hakim. Sidang pengadilan telah memeriksakan dan mengadili perkara nomor 87 dan pengadilan negeri Cirebon. Sekali lagi kepada penasihat hukum mempersiapkan segala sesuatu dalam upaya banding. Sidang ditutup. Sidang pengadilan negeri Cirebon telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 87. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ah.